Ya, sekarang tuh pukul 5 sore di Windsor Locks, Connecticut, di mana pemeriksaan kesejahteraan akan segera dilakukan. Seorang wanita di balik jeruji besi. Halo, hai. Hai, apakah dia di sini? Dia ada di atas. Dia pergi dan menandatangani mobilnya. Sebentar, aku kira dia akan mengeringkan diri, tapi ternyata tidak. Oke. Suara apa itu? Apakah itu dia? Bukan, itu ibunya. Aku sedang direkam, kamu merekam. Tapi aku juga ingin merekamnya. Oke, apakah Bapak tahu siapa ini? Ya? Oke, mereka dari CHR. Ya. Mereka membuatku merasa kehilangan 1 jam dan harus melewati banyak rintangan untuk bertemu kalian. Pada minggu malam, kamu bilang mereka akan langsung menghubungkanku. Mereka terlalu sibuk bertanya apakah Eric laki-laki atau perempuan. Jadi, Ceritakan apa yang terjadi 1 jam terakhir. Dia memukul-mukul kepalanya sendiri dan... saya tidak tahu yang dia lakukan. Dia marah dan berteriak 2 malam terakhir. Dia tidak tidur, itu katamu, kan? Tidak, dia juga membuatku sulit tidur. Polisi kembali ke rumah ini dalam 2 minggu terakhir untuk mendampingi perwakilan sumber daya kesehatan masyarakat karena seorang penghuni memiliki riwayat panjang perilaku agresif. Aku tidak tahu. Dia benar-benar tenang. Itu memang selalu terjadi setiap kali kita datang, jadi... Butuh waktu lama. Dia punya, kamu tahu? Saya sudah seorang di Connecticut yang butuh layanan kesehatan mental. Tidak. Aku tidak mengeluh. Oke, aku tidak santai. Aku tidak mengeluh pada mereka. Aku menghargainya. Oke, bagus. Aku menghargai kamu. Mereka melakukan banyak hal. Oh ya? Tidak. Kamu tahu, kamu pikir aku menghargai kudamu? Aku pikir begitu, terima kasih. Oh ya, tapi tidak. Aku frustrasi. Aku mengerti, Kak, aku mengerti. Tapi frustrasiku bukan padamu. Ini tentang kesehatan mental semuanya. Ya, sistemnya memang sulit sekarang. Kita akan naik dan menyapanya. Bisakah kita memindahkan benda itu? Tidak akan ada apa-apa lagi di rumah ini. Hanya anjing ini saja. Dia turun ke bawah. Ya, aku tahu. Erika. Erika, Apa? kamu harus turun. Untuk apa? Orang-orang di sini ingin bertemu. Krisis keliling. Kamu bisa tutup pintunya karena aku tidak mau kapten keluar. Terima kasih. Hai, Erika. Hai. Hai, Apa kabar? Erica? Maaf mengganggu kamu? Ponselmu menyala. Maaf mengganggu. Bisa kita keluar untuk udara segar? Aku merasa sesak di sini. Kamu tahu siapa ini, Erika? Tidak. Dia dari CHR. Petugas mengidentifikasi wanita di sini sebagai Erika Verona, 22 tahun dan siap membantu. Sementara pegawai CHR mendesaknya mencari bantuan. Dia dari CHR. Oke. Jadi kami bertemu minggu lalu. Aku kesini untuk bicara. Kamu ingat? Ya, aku ingat. Oke, bagus. Jadi apa yang terjadi hari ini sampai kamu mulai berteriak dan menjerit? Aku tidak terlalu yakin. Tidak ingat. Aku kesal. Oke, jadi kamu hanya memukul kepalamu sendiri, kan? Ya, Tidak. Baru saja. Itu masih baru di dahimu. di mana? Di sini? Tidak, matahari menyelawiku. Ya, seperti ada benjolan di situ. Tidak, oke. Itu dari Erika? Matahari menyinari mataku, alisnya menurun. Bukan itu. Iya, itu benar. Jadi kamu memukul kepalamu sendiri, kan? Aku juga nggak tahu kamu berteriak atau tidak. Berteriak? Apa kamu sempat mengancam sama sekali? Oke, jadi Erika, ini sudah berlangsung terlalu lama. Benar kan? Oke, kamu tidak minum obatmu, kamu tidak menjalani pengobatan, kamu juga menyerang orang secara fisik kemana-mana. Saran yang diberikan adalah untuk tidak meminumnya lagi. Sudah waktunya dia minum obat, dia harus patuh. Oke? Dia patuh. Meminumnya hingga dimakan anjing. Tapi sekarang dia tidak sedang minum obat. Oke. Dia harus melakukan kekerasan pada diri sendiri dan orang lain. Wawasannya sangat buruk, dia membuat penilaian yang buruk, kan? Keadaannya buruk, semua negatif. Saya hanya berdebat soal obat-obatan saja. Jadi aku memintamu pergi ke rumah sakit hanya untuk evaluasi. Erika, aku tahu kadang kamu bisa cepat tenang setelah marah. Ya, Apakah hari ini hari seperti itu? tidak. Kamu kehilangan kendali hari ini? Tidak.
Jadi bahkan saat ayah tidak merekam atau saat dia menelepon, Rizka, kamu benar-benar mengeranikan semuanya hari ini. Aku berhasil melakukannya. Senaya, ya atau tidak, apa itu benar? Dia menangis keras sampai membangunkanku, berteriak. Aku tidak tahu apakah ada hukum yang melarang menangis. Yang apa itu kamera tubuh? Hukum dan kejahatan membuktikan. Apa yang terjadi saat kamu berteriak di atas sana? Kesal karena sesuatu? Iya. Ada seseorang yang bikin kamu kesal? Iya, Bang. Aku rasa ini karena sakau ganja. Kamu sedang mencoba berhenti? Tidak. Dia belum pakai ganja beberapa hari. Dia mencarinya untuk kalian dan sudah di sini. Dia butuh kertas linting. Apakah kamu merasa sedang mengalami sakau sekarang? Tidak. Apakah kamu ingin ganja sekarang? Tidak. Kami akan jujur. Maksudku, jika kamu adalah aku, Itu tidak ilegal. itu legal. Jadi kamu tidak akan kena masalah. Tidak, kamu bukan satu-satunya yang nonton pot setiap hari. Erika, ini hanya membantu kami memahami apa yang sedang kamu alami. Kamu tidak akan kena masalah. Franciscus hanya mencoba membantumu. Itu saja. Itu saja. Dia harus menaruh panci itu di suatu tempat. Itu saja yang aku tahu. Ya, tidak apa-apa. Tentu saja, itu dia. Aku tidak khawatir soal itu. Erika, aku tak bermaksud membuatmu bermasalah. Hanya ingin mereka mengerti. Oh, ini bukan soal membuat masalah, tapi soal memberi bantuan. Ya, aku tahu. Kamu merasa dia semakin stres memburuk dalam beberapa minggu terakhir ini. Ya? Dia hanya terus-menerus merokok ganja. Jadi, seperti waktu polisi datang ke sini beberapa hari yang lalu untuk menanyainya tentang sesuatu, saya tidak tahu kalau polisi dengan kata-kata yang merendahkan, maaf. Apapun yang ingin kamu gunakan tidak masalah. Polisi datang beberapa hari yang lalu dan mereka memberinya surat tilang karena melanggar ketertiban umum setelah memukul gadis lain. Saya yakin mereka hanya bisa melakukan itu karena dia mengakuinya. Kalau tidak, itu hanya kata-kata melawan kata-kata. Saya tidak yakin. Catatan daring menunjukkan Erika sudah beberapa kali berurusan dengan penegak hukum atas tuduhan pelanggaran ketertiban umum, perilaku tidak tertib, dan penyerangan dalam 2 tahun terakhir. Tapi tahu apa yang terjadi? Kalau kamu tanya apa saja, bahkan pertanyaan ya atau tidak, dia tetap jawab, ya Erika, rambutmu terbakar. Kamu tahu itu? Erika, Baiklah, Erika, pada sini. semuanya adalah ya. Aku butuh kamu pergi ke rumah sakit. Kenapa? Karena kondisimu semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Dia menyangkal semuanya di sana. Kenapa mereka ada di sana? Dia tampak gila hari ini, baru beberapa jam lalu. Ternyata begitu, tapi sekarang ini terjadi. Ini yang mereka lakukan minggu lalu. Ini adalah keluarga yang berkata. Sekarang itu ayah yang berkata, tidak ada yang keluar hari ini. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku di sini minggu lalu untuk CHR. Ya, mereka... Menelepon kami pada waktu yang sama. Mereka menyerang sekitar 1,5 tahun lalu. Sekarang setiap kali datang, mereka menginginkan kami untuk dia. Pada dasarnya, karena mereka tidak mau masuk. Mereka bilang dia menyerang seorang pekerja di Harper minggu lalu. Oh, mungkin saja dia melakukannya. Ayah yang bilang tidak, dia hanya melempar sesuatu yang mengenainya. Maksudku sejauh ini dia sangat tenang. Ya, minggu lalu dia juga tenang. Apakah dia pergi minggu lalu? Kamu itu mulai melunak di sini. Oke, jadi aku akan meminta ambulans datang dan mengantarmu ke rumah sakit. Oh, kamu akan bertemu dengan terapis di sana dan hanya berbicara serta mengobrol dengan terapis itu? Kami punya penjemput. Tidak, Hoover. Tidak. Uber? Kamu tidak apa-apa dengan itu? Sempurna? Nah, kamu mau kemana, Erika? Pulang dulu ke tempat tidurku sebentar. Oke, biarkan terbuka. Kuncinya di mana? Di sini. Biar aku bantu. Aku sudah berusaha keras. Mengisap vape-ku. Tidak, kamu tidak melakukannya sekarang. Aku harus ngecas vape-ku. Colokkan saja dan... Jangan lakukan itu. Dia baru saja memukul kepalaku dengan keras. Kamu lihat itu? Petugas bilang Erika memukul wajahnya dengan vape-nya. Mari kita putar ulang dan lihat dari kamera tubuh petugas lain. Aku perlu mengisi ulang vape-ku. Colokkan saja. Jangan lakukan itu. Awas, dia akan lepas landas. Hentikan mobilnya. Erika melaju kencang, diduga menjatuhkan 2 petugas ke tanah. Mari kita putar ulang saat petugas ketiga tiba. Tidak, hati-hati. Tidak, Erik.
Hati-hati, teman-teman. Kalian baik-baik saja. 243, dia kabur dengan kendaraan, dia menabrak 2 petugas kami. Kalian oke, Tommy, kamu berdarah. Hei, kamu terluka cukup parah. Tangkap dia, minta medis jemput orang kita, kirim supervisor ke polisi. Tommy, biar aku kembali dan lihat kepalamu. Kita sudah menunggu 15 menit. Lari. Ini Tommy. Ambulansnya sangat lama datang. Pakai saja seperti ini untuk sementara saja. Kamu baik-baik saja, Sean? Apa yang kamu dapatkan? Bagaimana yang sakit? Seorang petugas mengalami luka berdarah di dahinya, sementara yang lain mengeluhkan sakit kaki dan sesak napas. Bagus, mari kita perban dulu untuk sementara. Harus dipotong itu. Sini, biar aku potong ini. Terima kasih. Ini kedua kalinya aku terluka di pekerjaan ini, tapi dari gadis yang sama. Apakah kita sudah memadamkan mobil itu, Sean? Aku tahu kalian sudah cukup lelah. Itu akan dianggap penyerangan polisi beserta konsekuensinya. Ya, kamu bisa cek nama Erika dan lihat apakah dia punya kendaraan terdaftar. Ya, seharusnya kendaraan putih, ya kendaraan kecil. Kita harus laporkan itu ke hotline penyerangan terhadap petugas di sini. Hampir menabrak mereka. Saya sudah bilang, dia kabur dengan kendaraan dan menabrak 2 petugas. Saya butuh supervisor di sini. Another polisi mengeluarkan Deporing Kombawansta, kendaraan Erika, yang kemudian ditemukan sekitar 10 mil jauhnya di tempat parkir CVS di mana dia dilaporkan ditangkap tanpa insiden. Saya sangat menyesal itu terjadi padamu. Pak, saya tidak memprovokasi itu hanya supaya Bapak tahu. Oke, dia belum bicara dengan Erika soal berhenti minum obat. Erika memang... Oh, oke. Saya kira dia sudah memberitahunya. Aku sengaja cari masalah dengan melepasmu pergi di mobil. Oh, tidak. Aku tahu dia akan kabur. Boleh aku memotretmu? Tidak sekarang. Aku ingin melepaskan perasaanku. Kamu benar, Be. Aku belum yakin, tapi aku baik-baik saja. Mungkin hanya kehabisan napas. Dia kabur, dia menabrak Tommy dan... Keduanya dengan mobil, dengan pintunya. Dia menyeret mereka. Kemana dia pergi? Dia kabur, tancap gas. Ya, dia berdarah dan terluka di punggung, merasakan sakit. Jadi kami memanggil petugas medis. Ya, saya tidak tahu seberapa dalam lukanya. Saya tidak yakin. Mungkin saya akan butuh beberapa jahitan. Dia tidak aman untuk masyarakat. Ini, Setiap minggu. Dia selalu tahu harus berkata apa. Oh, dia diam saja lalu pergi. Aku yang melakukannya. Mau mulai menyerang petugas? Itu Jenderal? Oli. Ya, kami melakukannya di live. Kami bahkan tidak bisa menghubunginya di mana saja. Bahkan dia pergi jalan. Tidak, tapi itu tidak akan pernah terjadi, kan? Pak, itu pasti terjadi. Dia akan pergi ke rumah sakit dan dia tidak mau pergi. Bagaimanapun juga. Dia hanya ingin vape-nya dan pergi. Iya. Untuk mengisi ulang vape-nya. Tidak, itu tidak akan terjadi. Tidak, sama sekali tidak.
Wow. Sudah dapat lokasinya? Sepertinya dia mematikannya, tapi itu pukul 5.32. Oh, kalian. Jadi 2 petugas kami tertabrak dan terseret pintu mobil. Oke. 1 orang mengalami luka cukup parah di kepalanya. Saya langsung mengetahuinya, lalu yang satunya lagi di punggung dan kakinya. Mereka terpental saat keluar dari jalan masuk dan diseret. Mereka mungkin ingin melakukannya. Sepertinya aku punya sedikit luka di sini. Ya, sepertinya begitu. Sekarang lihat sisi Jin. Seberapa dalam lukanya. Aku nggak tahu apa yang kamu pikirkan. Polisi menyatakan 2 petugas yang terlibat insiden itu dirawat di rumah sakit akibat luka sayatan dan memar. Ya. Saya akan mengambil ikat pinggangmu. Tidak. Kalau kamu mau pergi saja. Nah, di sini. Itu saja yang kita punya. Dia sedang melarikan diri. Jadi soal itu... Saya berkeliling. Bos mencoba menariknya keluar, ya. Lalu dia melemparkannya ke dalam dirinya. Dia langsung gas. Oke, dia benar-benar sudah memindahkan mobilnya. Bukan di bawah mobil. Hanya saja. Di samping hampir ke arah pohon. Tidak satupun dari mereka. Tidak satupun dari mereka yang melakukannya. Ya. Dia memukul wajah Tommy lalu melompat ke mobil dan tancap gas mundur hingga menabrak pintu dan terseret. Bisakah kamu membantu saya? Ya, ada apa? Saya tidak mau mobilnya diderek. Bisa dibawa ke sini? Mau saya kasih tahu lokasinya? Ya, dia ada di kota atau di mana dia? Dia ada di bangunan bata. Ibunya bilang dia sedang video call dengannya. Oke. Dia berkendara ke atas, tampaknya ke tempat self-service dengan batu bata, fasad. Mereka menanyakan kodenya. Dia bilang, oh, lalu mereka membuka gerbang dan dia masuk. Di mana itu? Ada ide itu apa? Fasad bata, mungkin. Tapi ada kode, ada gerbang untuk masuk. Apa itu? Hah? Maaf, lihat. Ulangi lagi, hah? Aku bilang dia ada di dekat sini. Aku tidak. Dia. Wajahnya terlihat begitu kosong. Ini bukan wajahnya. Wajahnya benar-benar penuh memar. Dia dirawat di rumah sakit setelah menghajar wajahnya sendiri tadi malam. Yah, mereka sudah tahu itu. Mereka sedang membawanya ke rumah sakit. Kami akan lakukan itu, tapi dia sudah masuk ke mobil. Tidak apa-apa, saya mengerti. Terima kasih, Pak. Saya mengalami patah. Ya, saya tahu. Kami sudah mencoba mencari bantuan sejak lama. Dan itu selalu jadi masalah hukum, bukan kesehatan mental. Erika didakwa 2 penyerangan polisi, 2 menghalangi, 2 membahayakan sembrono, dan pelanggaran ketertiban umum. Terakhir kali diperiksa, wanita berusia 22 tahun itu dijadwalkan kembali ke pengadilan musim gugur ini. Ya, dia akan baik-baik saja. Ada beberapa luka, tapi... Itu konyol. Kamu sudah kesini 3 kali minggu ini. Aku tahu, ini tidak pernah berakhir. Ini konyol. Setiap kali, kamu tahu orang-orang ini juga berusaha. Setiap kali kita bawa dia masuk, dia keluar lagi. Sampai jumpa di sana.